Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaannya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat, karena kalian adalah generasi masa depan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang Bu Ratna sampaikan hari ini bermanfaat dan dapat kalian mengerti. Sikap siap berdoa, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, jangan lupa untuk absen di kolom komentar dengan menuliskan nama, kelas, dan nomor absen. Hari ini kita masih berbicara atau mempelajari tentang vektor pada dimensi 2. Kemarin kita sudah belajar untuk menentukan vektor, misalnya ada vektor, gimana cara menentukan itu nilai vektor itu berapa. Kemudian kita juga sudah belajar yang namanya vektor satuan. Kita juga sudah belajar mencari besar vektor. Nanti besar vektor itu digunakan untuk materi yang selanjutnya ini. Nah, jadi kalau kalian lupa silahkan dibuka buku catatan kalian ya, atau buka PPT yang Bu Ratna berikan kemarin. Pada kesempatan kali ini, kalian akan mempelajari tentang operasi hitung vektor pada dimensi 2. Kalian jika sudah memahami tentang matriks, operasi matriks itu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, itu hampir sama seperti operasi hitung vektor pada dimensi 2 kali ini. Nah, sama di operasi hitung vektor dimensi 2 itu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian juga. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan. Oke, silahkan diperhatikan. Siap? Nah, kita akan berbicara tentang operasi hitung vektor pada dimensi 2. Yang pertama ada penjumlahan. Nah, penjumlahan dua vektor itu ada dua aturan, yaitu aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Apa sih Bu perbedaannya aturan segitiga dan aturan jajar genjang? Aturan segitiga itu menjumlahkan dua vektor, vektor A ditambah vektor B. Ini vektor A-nya dari ujung yang tidak ada panahnya sampai yang ada panahnya ya. Kita gabungkan dengan vektor B. Nah, seperti ini. Hasilnya itu kita tarik garis antara vektor A dan vektor B, menghasilkan vektor A ditambah vektor B. Di aturan jajar genjang itu vektor A ditambah vektor B sama saja, hanya perbedaannya aturan jajar genjang ini yang kita dekatkan itu adalah ujung-ujung dari vektor-vektor ini. Jadi ujung vektor A ditambah ujung vektor B, maka menghasilkan ya tengah-tengah ini A ditambah B, vektor A ditambah vektor B. Dalam contohnya misalnya ini, bukan contoh ya, dalam sistematikanya ini vektor A kita misalkan A1, A2, dan vektor B kita misalkan B1 dan B2. Maka vektor A ditambah vektor B adalah A1 ditambah B1 dan A2 ditambah B2. Sama ya seperti matriks ya. Begitu pula pada selisih dua vektor. Berarti kalau selisih dikurangi, berarti A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2. Oke, kita lanjut ke perkalian vektor dengan skalar. Perbedaannya dengan yang matriks hampir sama deh. Cuman kalau yang skalar di vektor ini contohnya seperti ini maksudnya. Misal vektor A ini nilainya 3,2. Akan dikalikan dengan skalar 3. Artinya vektor itu menjadi lebih panjang 3 kali lipatnya. Nah, tadi kan kita punya skalarnya 3, vektornya 3,2. Maka 3 kali 3 6, 3 kali 2 3 kali 3 9, 3 kali 2 6. Maka vektor dari 3 kali vektor A adalah 9,6. Ya ampun, salah terus, maaf. Nah, dituliskan seperti ini. Jika vektor A adalah A1, A2, maka K vektor A, K ini adalah skalar nanti yang diminta di soal, berarti K kali A1, K kali A2. Oke. Di perkalian dua vektor benar, ada dua yang harus dicermati. Yang pertama, jika perkalian dua vektor itu tidak diketahui sudut yang dibentuknya. Yang kedua, jika perkalian dua vektor itu diketahui sudut
yang dibentuk oleh dua vektor tersebut. Nah, yang pertama kita akan mempelajari dulu sudut di antara vektor jika tidak diketahui sudutnya. Mohon maaf, ini perkalian dua vektor jika sudutnya tidak diketahui. Contohnya adalah vektor A, A1, A2, vektor B, B1, B2. Hasil kali kedua vektor tersebut adalah, maka A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2. Nah, hasil perkalian vektor A kali vektor B itu adalah ini, A1 B1 ditambah A2 B2. Untuk contoh soalnya nanti ada di akhir ya. Yang kedua, ketika perkalian vektor sudutnya diketahui. Nah, misal lagi di sini ada vektor A, A1, A2, vektor B, B1, B2, dan sudut yang terbentuk adalah sudut alfa. Ini kita nggak tahu sudutnya berapa nanti yang dibentuk, tergantung permintaan soal. Jadi perkalian dua vektor tersebut adalah, ini bacanya dot ya, vektor A dot vektor B sama dengan, nah ini apa ini bacanya? Kemarin sudah mempelajari? Besar vektor A kali besar vektor B kosinus alfa atau kosinus sudut yang dibentuk. Nah, gimana mencari nilai kosinus? Kalian lupa atau ingat? Dulu di kelas 10 sudah dipelajari dengan Bu Ana tentang trigonometri untuk mencari atau ada tabelnya nilai sin, sinus, kosinus, dan tangen. Nanti kalau lupa silahkan dibuka kembali. Terus Bu Ratna ingatkan untuk mencari besar atau besaran dari vektor A. Cara mencarinya gimana? Akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Gimana yang vektor B? Akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Ini materinya satu lagi. Nah, yang terakhir, menentukan sudut yang dibentuk oleh dua vektor. Kalau tadi kita mencari perkalian vektor dengan sudut yang diketahui. Nah, sekarang kita mencari berapa sih sudut yang dibentuk dari dua vektor. Nah, caranya kosinus alfa, ini nanti yang ditanyakan tuh alfanya ini berapa derajat gitu. A1 B1 ditambah A2 B2, ini apa tadi? Perkalian dua vektor per besaran A kali besaran B. Oke, sekarang kita memasuki contoh soal. Kalau yang penjumlahan pengurangan Bu Ratna rasa kalian sudah bisa semua. Nah, seperti ini. Jika vektor C 84 dan vektor D 39, tentukan C tambah D. Mudah ya? 8 tambah 3, kemudian 4 ditambah 9. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya untuk yang vektor C dikurangi vektor D hanya tinggal dikurangkan. 8 dikurangi 3, berapa hasilnya? 4 dikurangi 9. 8 kurangi 3, 5. 4 kurangi 9, negatif 5. Mudah ya? Masih mudah. Nomor 2, contoh soal nomor 2. Diketahui vektor A 4, negatif 8. Tentukan nilai vektor berikut. Nah, di sini 3 vektor A, berarti vektor A di sini semuanya dikalikan dengan skalar 3. Yuk, sini untuk lebih jelasnya Bu Ratna capture dulu. Sebentar ya. Oke, gini ya. Di situ kita kerjakan dulu yang A. Berarti yang A 3 kali vektor 4 dan negatif 8. Kalikan aja deh. Berarti 3 kali 4, 12. 3 kali negatif 8, negatif 24. Selesai. Yang B sekarang. Negatif 2 kali vektor A. Vektor A itu 4. Susah sekali ya. 4 dan negatif 8 itu kurung sama dengan, maka hasil kalinya berapa? Min 2 atau negatif 2 dikali 4, negatif 8.
negatif 2 kali negatif 8, 16 positif ya? Gampang. Yang C di bawah sekarang. Titik. Setengah dari vektor A. Setengah vektor A. Vektor A-nya 4 dan negatif 8. Nah, kalau seperti ini gimana ya? Berarti setengah kali 4, bukan 4 kali 2 ya. Berarti 4 dibagi 2. Yang bawah juga negatif 8 dibagi 2. 4 dibagi 2 berapa? Sebentar, kok malah kecoret ya? Oke, udah bisa nih. Oke, 4 dibagi 2. 2. Negatif 8 dibagi 2, negatif 4. Nah, inilah hasilnya. Itu ya. Oke, mudah bukan? Mudah, Bu. Oke, kita lanjutkan. Di save dulu sebentar. Nah, kita sekarang ke contoh soal nomor 3. Diberikan vektor P 57 dan vektor Q 32. Tentukan hasil apa nih? Oh, hasil perkalian dari P dot Q. Kita capture dulu. P dikali Q ya yang ditanyakan ya. Ini ada sudut yang terbentuk atau tidak ini? Tidak ya, karena tidak ada tertulis sudut yang terbentuk berapa. Maka kita sekarang cari vektor P dot vektor Q sama dengan berapa itu? Bentar. 5, 7 dikali 3 negatif 2. Caranya di bawah ya. Vektor P dikali vektor Q atau vektor P dot vektor Q. 5 dikali 3, yang atas kali atas dulu. Ditambah 7 kali negatif 2. 5 kali 3, 15. Ditambah 7 kali negatif 2, negatif 14. 15 ditambah negatif 14 sama dengan 1. Nah, seperti ini. Ini untuk mencari vektor P dot vektor Q. Disimpan dulu. Oke, mari kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Kejap ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini gimana ini sekarang? Ini agak panjang ya. Jika vektor A 61 dan vektor B 36, sudut yang dibentuk kedua vektor 60 derajat. Tentukanlah hasil kali kedua vektor tersebut. Nah, lantas sebagaimana ini cara mengerjakannya? Kita capture dulu, kita kerjakan bersama-sama. Oke, seperti ini. Bentar, Bu Ratna besarkan. Udah besar? Sudah. Dibesarkan lagi ya. Iya. Oke. Di sini vektor A 61, vektor B 36, sudutnya 60 derajat. Jadi, untuk mencari mana nih kursornya? Vektor A dot vektor B, tadi gimana cara mencarinya? Besaran A kali besaran B cos 60 ini ya, 60 derajat. Sekarang kita di lain sisi kita cari dulu besaran A-nya dulu. Ingat ya cara mencari besaran A sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 36 tambah 1 berapa? 37. Bisa disederhanakan nggak? Nggak, maka biarkan seperti itu. Lanjutnya yang satunya yang B.
vektor B sama dengan 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan 3 kali 3, 9 ditambah 6 kali 6, 36. Berapa ini 36 tambah 9? Akar 45. Akar 45 itu 3 akar 5. Nah, seperti ini. Sekarang kita cari cos 60 derajat. Cos 60 berapa? Setengah apa setengah akar 3 ya? Sin 30. Kalau sin 30 setengah. Kalau cos berapa ayo? Oke, nilai dari cos 60 itu setengah ya. Oh ya, ini lupa kasih vektornya. Ini juga lupa kasih vektor. Dah, sekarang kita masuk ke rumus. Berarti vektor A dot vektor B sama dengan besaran A akar 37. Nanti kalau ada Bu Ratna kurang tepat atau ada yang salah silahkan dikoreksi ya. Silahkan di komentar. Terus dikali berapa itu? 3 akar 5. 3 akar 5 itu besar dari vektor B ya. Cos 60. Berapa cos 60? Setengah. Nah, dikalikan semua tuh. Berapa tuh? Jadi hasilnya 3/2 akar. Dikalikan dulu. 37 kali 5. Berapa tuh? 37 kali 5. 37 kali 5. Akar 185. 185. Bisa ditarik akar? Akar 185? Bisa nggak? Coba ya, kita hitung dulu. Oh, tidak bisa. Ya udah seperti ini maka hasilnya. Udah, gitu ya. Jadi kalian kalau mencari A dot B dengan vektor sudutnya diketahui, cari dulu besaran dari vektor A, kemudian cari besaran dari vektor B. Cari nilai kosinus dari vektor atau sudut yang dibentuk dari dua vektor tersebut. Nah, kalau sudah, kita substitusikan ke rumus besaran A kali besaran B kali kosinus sudut yang dibentuk. Nah, kebetulan di sini besaran A-nya akar 37. Benar ya, 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 6 kuadrat itu 36 ditambah 1 kuadrat 1, 36 tambah 1, 37. Sedangkan vektor B, 3 kuadrat itu 9, ditambah 6 kuadrat itu 36. 9 tambah 36, benar ya 45. 45 kalau disederhanakan jadi 3 akar 5. Sedangkan nilai dari kosinus 60 derajat adalah setengah. Maka vektor A dot vektor B hasilnya 3/2 akar 185. Nanti kalau akar 185 itu bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. Yang terakhir, nah sekarang ini. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh vektor U 62 dan vektor V 34. Sebentar, di capture dulu. Nah, seperti ini. Kita cari sekarang nilai dari vektor. Nah, kita mencari nilai kosinus alfa sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 per besaran A, nilai vektor A, besar nilai vektor A dikali besar vektor B. Mana dulu ini yang mau dicari? Yang atas dulu deh boleh. Berarti 6 kali 3 ditambah 2 kali 4. Nih, 6 kali 3 18 ditambah 2 kali 4 8. Maka hasilnya berapa nih? 26 ya. Nah, sekarang kita cari besar vektor A. Caranya akar 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36 ditambah 2 kuadrat 4. 36 tambah 4 akar 40. Sementara gini dulu, nanti disederhanakan kalau ini. Sekarang besar vektor B sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4
kuadrat. 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. Akar 25 sama dengan 5. Ini akar 40 bisa nih disederhanakan jadi berapa? 16 kali, enggak. Bisa ya 16 kali 5 ya? 16 kali 5 itu 80, sorry. Berarti ini bisanya 4 kali 10 atau 2 akar 10 ya. 2 akar 10. Nah, sekarang kita substitusikan ke atas itu. Kosinus alfa sama dengan hasil kali kedua vektor pertama 26 per, ini boleh ditulisnya akar 40, boleh ditulisnya 2 akar 10, enggak apa-apa. Kita pakai akar 40 aja dikali 5. Maka ini 26 per 5 akar 40 atau 26 per 10 akar 10. Nah, seperti ini. Kita cari sekarang. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kita cari dulu nilai dari 10 akar 10. Untuk kali ini boleh menggunakan kalkulator ya. 26 per 10 akar 10 itu kalau Bu Ratna cari tadi 31,62. Sekarang 26 dibagi 31,62 hasilnya itu 0,8222 gini ya. Nah, terus kita gimana cara mencari sudut yang dibentuk? Caranya cari di Google kalkulator Arcs cos gitu ya. Kalkulator Arcs cos, ARC. Nah, kalau kalian punya kalkulator yang anak farmasi biasanya ada nih kalkulator yang ada ARC-nya. Nah, itu klik pencet ARC cos gitu. Kita cari nilai cos, nilai sudut cos yang menghasilkan 0,8222 itu sudut berapa? Ketika sudah dicari, maka sudutnya adalah 34,69. Nah, inilah yang kita cari. Sebentar, dihapus dulu. Malah pencet ya. Kita ini ya. Oke, Bu Ratna ulangi sekali lagi. Untuk mencari sudut yang dibentuk di antara dua vektor, yang pertama harus kalian lakukan yaitu cari dulu perkalian dua vektor. Cara mencarinya 6 kali 3 ditambah 2 kali 4. Udah ya, nih dicek lagi 6 kali 3 18, betul? Betul. 2 kali 4 8, betul ya? Kemudian kalian cari besaran dari masing-masing vektor. Yang pertama besaran dari vektor A. 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat, benar nih 40. Besaran dari vektor B, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 25, akar 25 atau 5. Kemudian kita substitusikan ke rumus cos alfa sama dengan hasil perkalian dua vektor tadi, 26, per besaran A kali besaran B. Besaran A-nya 40, atau pakai 2 akar 10 juga boleh, dikali besaran B-nya kita ketemu 5. Akar 40 kali 5 itu 5 akar 40, kita sederhanakan lagi menjadi 10 akar 10. Gunakan kalkulator, ini 10 akar 10 adalah 31,62. Atau kalian bisa mencarinya akar 1000 sama aja. Karena ini 10 akar 10 itu 10 kali 10, 100, 100 kali 10, 1000 ya, jadi ini akar 1000 aslinya. Nah, maka kalian cari 26 dibagi 31,62 menghasilkan 0,82222. Nah, terus gimana Bu cari sudutnya? Cari nilai dari kosinus berapa yang menghasilkan 0,8222. Caranya kalau nggak punya kalkulator yang ada Arcs-nya, bisa googling Arcs cos berapa gitu. Arcs cos berapa, nanti keluar sudut yang dimaksud. Nah, ini jadi sudut yang dimaksud atau yang diminta adalah 34,69. Disimpan dulu ya. Oke, sekarang kita ini udah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini udah selesai ya. Nah, ini ada pembahasannya untuk pembahasan nomor 4 dan 5, nanti Bu Ratna lampirkan di sini.
Kemudian ada latihan, ini belum selesai Bu Ratna tuliskan untuk latihannya. Latihannya silahkan dikirimkan melalui apa ya? Nanti bisa WhatsApp, boleh lah WhatsApp. Boleh juga nanti ada link kalau Bu Ratna nggak lupa buat link Google Form. Tapi nanti kalau Bu Ratna sampai siang atau sampai sore belum memberikan link Google Form-nya, silahkan dikumpulkan melalui WhatsApp, dikirimkan melalui WhatsApp aja yang lebih mudah ya. Jangan lupa juga untuk tugas yang minggu kemarin yang belum mengumpulkan, silahkan di WhatsApp-kan ke Bu Ratna. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Mana ya Bu Ratna ya? Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang Bu Ratna sampaikan bermanfaat. Oke, kita review ulang. Kita sudah belajar apa aja hari ini? Kita sudah belajar yang namanya penjumlahan dan pengurangan vektor pada dimensi 2. Terus kita juga sudah mempelajari tentang skalar atau perkalian skalar dengan vektor. Gimana kalau perkalian skalar 3A? Berarti misalnya vektor A-nya 45, berarti 3 kali 4 dan 3 kali 5. Kemudian kita sudah mempelajari juga perkalian dua vektor. Ada dua tipe. Ketika vektor tersebut tidak membentuk sudut dan vektor perkalian dua vektor yang membentuk sudut. Kalau yang tidak membentuk sudut, gampang ya. A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 dihitung hasilnya. Untuk yang membentuk sudut, kita gunakan kosinus. Untuk yang lupa nilai kosinus, silahkan dibuka kembali buku catatannya kelas 10 atau boleh deh googling ya. Nah, terus ada lagi tadi kita cara mencari sudut yang dibentuk oleh dua vektor. Caranya kosinus alfa sama dengan perkalian dua vektor tadi, A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 per besaran A kali besaran B. Masih ingat ya cara mencari besaran ya? Pakai akar dikuadratkan ditambah dikuadratkan. Begitu. Untuk kalian yang belum jelas, silahkan WhatsApp Bu Ratna. Boleh. Kalau ditanya di kolom komentar, soalnya Bu Ratna nanti jarang buka ya, silahkan WhatsApp langsung aja, Bu, saya belum paham nih bagian ini gitu. Nanti akan Bu Ratna bales insya Allah. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kalian tetap semangat. Terus jangan lupa untuk menggunakan masker saat keluar rumah, sering-sering cuci tangan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sikap siap berdoa, berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, tetap semangat belajar demi masa depan cemerlang. Bu Ratna akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.